إنا بذلك على الهدى وإصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar sampai ayat 102 dari surat Al-Baqarah. Tapi kalau kita masih ingat kajian kemarin, ayat 101, walamma ja'ahum kitabun min indillahi, itu yang cerita orang Yahudi setelah Nabi Muhammad datang, mereka tolak atau tidak terima dakwah atau agama Nabi Muhammad karena mereka tidak mau ikut, atau pikiran mereka itu Nabi terakhir dari kita. Setelah mereka lihat Nabi Muhammad dari orang Arab, mereka sampai sekarang ini lihat apa yang terjadi di Gaza, mereka apa yang terjadi di seluruh jamaah Muslim, itu orang Yahudi belakang fitnah-fitnah yang terjadi. Itu kenapa? Kita mungkin jawabannya jangan kita tanya. Ada seorang Allah Ta'ala sudah marah sama beliau, kita lihat kenapa dia tidak baik. Allah Ta'ala sudah tahu hatinya, tahu dalamnya, tahu di luarnya, tahu fikirannya. Jadi Allah Ta'ala marah sama mereka. Ulaika alladzina ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir. Itu sifat yang buruk sudah. Kapan? Setelah mereka melanggarkan berjanjian sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memuliakan Bani Israel dulu. Ya Bani Israel, inni faddaltukum ala alamin. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin. Itu awalnya. Tapi setelah mereka tidak tepati berjanjian Allah Ta'ala, Allah Ta'ala melaknati kepada mereka atau laknat kepada mereka. Ya. Ini pertama. Di sini lihat ayat pertama, walamma ja'ahum, ayat yang 101, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina. Coba Ustaz baca, bantu ini biar mereka ingat kenapa ayat yang ke-102 hubungan atau ada. Coba baca. Setelah datang kepada mereka Rasul Nabi Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Ini melemparkan kitab At-Taurat. Bukan maksudnya melemparkan Taurat aja, belakang aja. Enggak, mereka perintahan yang ada di situ mereka tidak terima. Dari itu juga masuk sifat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala bilang sama mereka sifatnya ini, ciri-cirinya ini itu hidupnya, wafatnya, nikahnya, lahirnya. Tapi mereka taruh belakangnya. Itu dalam bahasa Arab namanya kinayah. Kinayah itu tidak bilang jelas. Mereka tidak terima sifat Nabi. Mereka taruh buku belakangnya. Artinya apa? Tidak terima sifat tadi. Lanjut Mereka melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung atau tidak menggubrisnya, seakan-akan mereka tidak tahu. Setelah mereka taruh belakang Al-Quran belakangnya atau buku atau belakangnya, apa itu? Ikut wattaba'u ma tatlus syayatin. Ikut ini atau mereka mengikuti apa yang membaca syaitan. Di sini tafsirnya panjang sekali karena di sini ada beberapa cerita yang namanya Israel, Bani Israel, cerita-cerita Sayyidina Sulaiman, cerita jin itu malaikat yang pertama membawa ilmu sihir, atau orang Indonesia bawa ilmu hitam ya kan ke bumi. Ya. Ceritanya panjang tapi kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena di sini Allah Ta'ala mau bersihin nama Sayyidina Sulaiman. Karena orang Yahudi bilang itu ilmu sihir dari Sulaiman. Allah Ta'ala di ayat ini bilang enggak. Bukan. Wa ma kafara Sulaiman walakin syayatin kafaru. Sulaiman itu bukan orang kafir. Yang kafir itu syaitan. Sulaiman Nabi.
Tidak mungkin. Kenapa Allah Ta'ala bilang seperti itu? Karena ada di antara atau di cerita-cerita yang dapat dari Bani Israel, mereka bilang Sulaiman ikut atau punya ilmu sihir. Kenapa mereka bilang punya ilmu sihir? Kenapa jadikan fikiran seperti itu masuk ke kepala orang-orang yang di Bani Israel? Karena Sayyidina Sulaiman bisa atur hidup jin. Mereka ikuti. Allah Ta'ala suruh malaikat sudah ikut Sayyidina Sulaiman. Itu mereka bangun Baitul Maqdis, mereka berapa hal yang mereka bantu. Kalau dia mau pergi kemana-mana itu bisa bantu. Allah Ta'ala kasih apa itu? Angin juga bantu Sayyidina Musa, Sayyidina Ibrahim. Kalau dia pergi kemana-mana, jin itu bantu Sayyidina Sulaiman. Maaf, Sulaiman. Bantu Sayyidina Sulaiman waktu dia membangunkan apa itu Masjidil Aqsa. Bawa batu-batu, bawa kayu, dari sana, dari sini. Jadi mereka bilang, oh ini berarti Sulaiman ini orang tukang sihir sampai bisa atur jin atau sampai jin bisa ikuti Sulaiman. Allah Ta'ala di ayat ini kasih tahu Sulaiman itu bukan kafir. Juga coba baca wattaba'u, dan mereka mengikuti apa yang membaca apa itu? Membaca syaitan di masa kerajaan Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Itu di sini ada beberapa cerita, tapi saya seperti tadi bilang ceritanya balik ke Bani Israel. Cerita Israel. Israiliyat namanya di buku tafsir. Israiliyat itu di buku tafsir kalau hukumnya, kalau ada cerita dari Bani Israel, hukumnya apa? Hukumnya Rasulullah bilang jangan percaya yang dapat dari Bani Israel 100%, juga jangan tolak. La tusaddiqu Bani Israel wa la tukadzibuhum. Jangan percaya Bani Israel 100%, juga jangan tolak. Kenapa? Karena mungkin kita terima yang dapat dari Bani Israel, cerita atau kabar atau nasihat atau yang dari buku kemarin, dari buku sebelum Al-Quran. Tapi padahal bukan dari buku mereka. Karena mereka ada tambahan atau gantian, tukaran ya kan? Oke, jangan percaya. Juga jangan tolak, takut kita bilang, oh ini enggak. Padahal dia dari buku Al-Quran atau mungkin dari buku At-Taurah atau mungkin dari nabinya. Jadi Rasulullah bersabda, la tusaddiqu Bani Israel wa la tukadzibuhum. Ulama jadikan hukum masalah ini bagaimana? Kalau dia cocok sama yang ada di Al-Quran, boleh. Kamu dapat paham. Oh ini saya pernah baca buku, saya punya buku Al-Injil itu namanya apa itu? Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid ya kan? Namanya apa buku Bani itu? Al-Injil namanya apa? Injil ya kan? Dalam bahasa Indonesia. Al-Injil. Saya baca cerita Maryam waktu melahirkan Isa mirip seperti kita. Mirip seperti yang ada di Al-Quran. Saya baca, mau lihat ini seperti surat Maryam atau tidak. Ada berapa hal, berapa ayat yang di buku mereka ceritanya mirip sama kita, kayak sama, kayak dari satu tempat. Walau lafaznya atau istilahnya beda, tapi maksudnya sama. Itu kalau seperti ini boleh. Kalau dapat ada yang bilang sama kamu, oh di agama kita ada hukum ini. Saya kasih contoh lebih jelas. Contoh yang lebih jelas mungkin kita bilang zina. Hukum zina di agama kita, di agama mereka tidak boleh, haram. Jadi ini hukumnya seperti kita. Ada beberapa hukum di dalam syariah mereka sama kita, tapi mereka berubah atau ganti-ganti, itu yang namanya tahriful kalim an mawadhi'ih. Oke, wa ma kafara Sulaiman, padahal tidak kafir Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Karena mereka bilang ini Sulaiman kafir. Ya. Walakinna syayatin, akan tetapi syaitan mereka kafir ya kan? Kenapa syayatin kafaru? Yu'allimun an-nas as-sihr. Yu'allimun
An-nas as-sihr itu mereka mengajarkan manusia sihir. Berarti dari masalah ini, dari ayat ini kita faham yang belajar ilmu sihir itu kufur. Kenapa? Karena jin itu, jin yang namanya khadim. Khadim sihir itu tidak mungkin dia bisa ikut kamu sampai kamu jadi kafir dulu. Itu jadi bahaya sekali. Yang bilang sama kamu, saya mau ngajarin kamu ilmu aswad, kamu hati-hati. Pasti di dalam ilmu tersebut harus kamu jadi kafir. Gimana caranya? Kadang-kadang itu ada beberapa hal ya kan. Ini mungkin ada beberapa hal mungkin dia bilang ayo sujud kepada jin itu tersebut. Yang kamu minta dia bantu kamu. Ini sudah berarti kamu sujud selain Allah Ta'ala sudah kafir. Musyrik. Sudah. Nasallahu salamah wal afiyah. Agama kamu yang kemarin ibadah, puasa, zikir, salat itu semuanya hangus atau habus. Sudah hilang. Ini bahaya. Bahaya. Jadi orang yang belajar ilmu sihir pasti dia melakukan hal yang kufur. Seperti tadi itu yang jelas sujud kepada syaitan atau jin yang namanya khadim. Kadang-kadang dia tidak suruh kamu sujud sama beliau, tapi seperti injak Al-Quran di bawah kakimu. Ini kita tahu di dalam Al-Quran, di dalam agama syariah ini juga kufur. Kalau kamu sengaja ambil Al-Quran, buang di bumi atau taruh di lantai, injak di kakimu, itu masuk riddah. Nasallah, namanya riddah, kafir. Oke. Atau bibis, suruh bibis atas Al-Quran. Atau buang air besar, maaf ya. Takut kata-kata kurang, tapi maksudnya mereka melakukan, orang yang mau ikut belajar ilmu sihir itu harus melakukan hal yang di dalam agama Islam namanya kafir. Terus Syekh, saya belajar atau mungkin ikut dulu, habis itu saya taubat. Ya, tapi kamu sudah kafir. Sudah masuk agama atau keluar dari agama Islam. Oke, kalau balik lagi, ya betul, balik lagi. Tapi sekarang seperti keantungan yang jin itu bantu kamu, berarti kamu ambil harta dari orang kafir. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ini hukum orang yang mau belajar ilmu sihir yang pertama. Yang kedua itu ada hukum yang dia tidak belajar. Tapi ada fulan jahat sama saya mau ganggu dia. Saya mau dia sakit, saya mau menyakiti orangnya tersebut. Pergi ke sana biar hartanya hilang, biar itu bisa masuk. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa datang kepada orang dukun, fasaddaqahu, percaya sama orang tersebut, itu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia kafir, jadi kafir. Ya, ini lihat tadi orangnya sendiri. Sekarang enggak, saya alhamdulillah Syekh, saya alhamdulillah Muslim. Tapi saya mau suami saya cinta kepada saya, tidak lihat perempuan lain. Pergi ke orang dukun ya, atau yang tukang sihir, kasih uang, dia kasih obat atau kasih tulisan atau kasih apapun yang mereka melakukan. Saya Muslim. Enggak, ini kamu juga sudah ikut karena kamu percaya sama tersebut. Ya, juga ada di dalam riwayat itu hukum yang ringan, tapi lebih afdal itu kita perhatian sama agama kita. Jangan saya percaya sama orang dukun, sama orang sihir, sama orang itu. Jangan ikut kajian mereka, ikut belajaran mereka. Walau mereka kasih, kadang-kadang nama bagus ini mereka bilang ilmu aswad. Al-ilmu aswad. Ada yang bilang al-ilmu ahmar, ilmu yang merah. Ya, ilmu yang merah berarti bahaya. Kita lihat lampu merah, kalau merah tidak boleh lewat. Ini juga sama, berarti ilmunya itu ini ilmu tentang masalah ilmu sihir. Yu'allimuna an-nas as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ayat ini juga kalau ada yang lagi ragu, saya mungkin ada yang kirim sihir atau itu, coba baca ayat ini. Kalau ada reaksi berarti betul ada yang ganggu kamu atau kamu lagi sakit tersebut. Cari obat, cari ruqyah. Ruqyahnya
khusus. Tapi orang yang punya sihir atau nasallahu selamat afiyah yang kena sihir itu kalau baca ayat ini di dalam suara ya kan, kadang-kadang dalam suara, kadang-kadang walau walau baca aja diam tidak ada suara, langsung ada reaksi. Reaksinya itu bisa mual, bisa ngantuk, bisa marah, ya beda-beda orangnya sesuai macam sihir. Karena sihir itu berapa macam. Sihir itu berapa macam. Ada sihir rumah. Sihir rumah fulan habis rumah atau selesai rumah dia dapat atau bikin rumah yang mewah, bagus, Masya Allah. Terus ada yang jahat bisa kirim sihir atau kasih sihir sampai dia tidak mau masuk rumah. Kalau di rumah lain, Masya Allah, baik sekali, bagus. Tapi kalau masuk rumah tersebut yang mereka kasih sihir, dia tidak bisa tidur, tidak bisa duduk, tidak bisa itu sakit, bisa kena sakit, bisa itu macam. Ada sihir yang di sini Allah Taala berfirman di sini di ayat ini yufarriqan, berpisah di antara suami dan istri. Kemarin berapa itu di bulan Ramadan di 10 yang terakhir ada satu perempuan dari Yaman chat sama saya telepon tanya tentang masalah mimpi. Saya bilang ini tanda sakit sihir. Dia bilang Ustaz dia betul sahih. Tapi saya belum dapat obat, tidak bisa. Saya kirim ayat ruqyah ke sana. Baca. Sudah reaksi sihir sudah. Setelah dia mulai obat, bergerak sedikit ke sana, ke sini. Kayak mulai ingat suaminya. Mereka sudah cerai. Tapi setelah sihirnya kayak mulai batal, dia jadi kangen sama suami, mau suaminya. Padahal mereka baru nikah 1 tahun 6 bulan, 2 bulan, atau 17 bulan. Ya kasihan. Tapi bisa cerai setelah minum obat atau baca ruqyah yang tadi saya kirim ke beliau, dia baru rasa sadar minta suami. Artinya apa itu? Itu sihir masuk di macam sihir yang terpisah atau mau berpisah di antara suami dan istri. Ada sihir harta, ada sihir itu ada berapa macam kita tidak bisa di sini, tapi semuanya obatnya dari Al-Quran. Semuanya obatnya dari Al-Quran. Sihir itu ada orang Yahudi ganggu Nabi di sihir, kasih sihir. Ya. Tapi sihirun Nabi itu bukan seperti sihir kita sampai ada di antara kita kadang-kadang sampai jadi gila. Sampai jadi gila. Kalau mereka kasih sihir itu, na'udzubillah, bisa sampai jadi gila. Pergi ke sana ke sini. Sampai dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Itu sihirnya habis atau ada yang bantu. Bisa sembuh, balik lagi atau kembali lagi seperti biasa. Sihir itu orang Yahudi yang ganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih. Sihir itu Rasulullah dia tentang masalah hubungan suami dan istri. Bukan tentang bicaranya, fikirannya. Fikirannya 100% enggak ada masalah. Sayyidatina Aisyah bilang tidak ada masalah. Ini hadis sahih Al-Bukhari. Hadis ini sahih Al-Bukhari. Tapi Aisyah bilang tentang masalah hubungan suami dan istri, dia Rasulullah fikir sudah melakukan hal tersebut padahal dia tidak. Kana yukhayyalu ilaihi annahu fa'ala wa huwa lam yaf'al. Itu ada atau di kepala Nabi khayal saya sudah selesai hal tersebut. Tapi dia belum. Ya. Sampai Jibril atau Rasulullah bersabda, saya mimpi Jibril datang duduk atas kepala saya. Mikail di bawah kaki saya. Mereka kayak bicara seperti biasa. Ini kenapa Muhammad Jibril atau Mikail tanya sama Jibril? Itu mimpi ya kan? Kenapa Muhammad atau ma balur rajul? Kenapa laki-laki ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Dia bilang matbub. Matbub itu dalam bahasa Arab artinya kena sihir. Dia bilang siapa yang kasih sihir tersebut? Itu Labid al-Yahudi.
Satu orang namanya Labid, Yahudi, orang Yahudi. Dia taruh di mana? Sihirnya di mana tempatnya? Dia bilang di sumur. Sumur air itu. Sumur namanya ya kan, sumur. Bi'run. Fi bi'r yuqal lahu kada. Terus obatnya apa? Dia baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, itu obatnya. Sudah, Rasulullah hafal. Ini mimpi. Mimpi Rasulullah kita tahu seperti wahyu. Tidak ada berubah. Itu mimpi kita yang mungkin benar, tidak. Tapi ini mimpi Nabi, wahyu. Waktu dia bangun dari tidur, langsung bilang sama atau manggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, pergi ke sumur Bani Fulan. Kamu pergi ke sana, turun di sumur tersebut. Ada sesuatu kamu harus bawa ke saya. Ya, Sayyidina Ali pergi ke sumur tersebut, turun, lihat itu dari apa itu, saya nggak tahu dalam bahasa Andalusia namanya apa, tapi buah kurma waktu keluar itu masih hijau, masih belum jadi kurma yang kita makan, masih hijau. Itu ambil kebalanya, taruh di dalamnya, lembar di bawah sumur. Di dalam sumur itu, dalam di bawahnya, dalam dekat air. Itu orang Yahudi bisa turun, taruh di situ. Sampai sahabat bilang, kita lihat airnya merah. Efek sihir itu. Ini satu. Yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bawa yang ketemu di dalam sumur tersebut ke Rasulullah. Rasulullah buka, lihat ada bekas dari badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bekasnya? Rambut. Jadi macam sihir itu bisa ambil bekas dari badanmu. Kadang-kadang baju, kadang-kadang rambut, atau mungkin bilang apa, uban juga, atau kuku. Bisa dari situ. Kalau ada bekas seperti itu, mereka kasih tulisan catatan biar jin bisa ganggu kamu. Di dalam riwayat itu musyatah. Musyatah itu sisir. Setelah Rasulullah sisir rambutnya, kumpul rambutnya, suruh yang membantu di rumah, kamu buang di sini. Mereka kasih uang ke perempuan tersebut, bilang kalau Rasulullah kasih rambut itu biar buang, kasih ke kita atau bawa ke kita. Dia enggak tahu maksud mereka apa, tapi maksud mereka biar kasih sihir. Walhasil bekasnya atau efek itu ada rambut dari Nabi Muhammad SAW. Dia bilang dalam riwayat itu, orang sahabat bilang, kita lihat ada tali, ada ikatan, namanya apa? Itu uqdah, ada ikatan ya, betul, ikatan mungkin kalau tidak salah. Ada berapa ikatan. Waktu Rasulullah SAW baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Naffatsat itu setelah mereka diikat. Saya pakai ini, ikatannya waktu mereka ucapan atau nama-nama yang sihir itu, mereka ikat seperti ini, kasih nama, tak, sudah jadi uqdah. Itu bisa hidup atau bisa hancur hidup orang. Bilang orang sahabat itu, waktu Rasulullah bilang wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, itu bisa lepas sendiri. Itu bacaan Rasulullah. Bukan seperti kita belum bisa, mungkin tidak bisa. Tapi juga ini ayat tanda dari Allah Ta'ala biar kita faham hukum syariah. Dia bilang, tali tersebut ada 12 ikatan. Namanya ikatan ya kan, Rizky? Ikatan ada 12. 1, 2, 3, sampai 12 atau 11. Setiap kali Rasulullah baca, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, satu kali lepas sampai selesai. Rasulullah balik lagi normal seperti biasa, bisa hubungi sama istri-istrinya. Ini bisa. Seluruh umat Islam berarti ini ujian. Kalau ada yang kena seperti ini, obatnya tidak ada manfaat dari dokter.
pergi ke dokter, ke sana, ke sini, rumah sakit yang mahal, ya tidak ada manfaat. Harus obatnya itu yang Rasulullah kasih tahu, bacaan Al-Quran, ada ayat khusus ruqyah, juga apa namanya ini, dan wirid-wirid dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau sudah kena, kalau sudah kena. Tapi kalau belum, ya itu ada yang mau melindungi dari itu, baca zikir petang, pagi, siang itu. Bismillah, silakan selalu baca setiap waktu, insya Allah bisa apa namanya ini, lindungi kamu dari hal-hal tersebut. Allah Ta'ala di ayat ini bilang, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wama unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Saya tadi bilang cerita-cerita Bani Israel atau Israiliyat di sini banyak sekali, tapi kita harus berhati-hati. Di sini yang kita harus faham, wama unzila 'alal malakaini bi Babil, dan apa yang telah diturunkan atas dua malaikat di Babil. Di Babil. Babil ini yang sekarang di Al-Iraq masih ada. Masih ada. Ibnu Katsir kasih cerita di situ juga tentang masalah orang tempat sihir itu masih sampai sekarang ada di Babil. Karena Allah Ta'ala bilang, wa ma unzila, apa yang dan apa yang telah turunkan atas dua malaikat. Ini lihat dua malaikat. Dua malaikat itu berarti bagaimana malaikat tapi bisa mengajarkan hal yang kufur. Di ayatnya itu di bawahnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma yu'alliman ahadin apa? Padahal tidak kedua mengajarkan ya seseorang hingga ya kedua malaikat atau mengatakan sesungguhnya hanya kami fitnah atau coba karena itu apa itu, coba baca Ustaz. Hasilnya itu malaikat, betul malaikat, tapi kenapa bawa ilmu yang seperti ini ke bumi? Itu ujian dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala mau tahu atau mau jelasin siapa yang ikut jalan yang benar, siapa yang tidak ikut jalan yang benar. Seperti sekarang itu hukumnya atau fahaman hal tersebut seperti sekarang, jalan yang benar ada, jalan yang tidak benar ada, sesat. Jalan agama ada, agama Islam, jalan kufur ada. Kamu pilih. Ini juga ilmu sihir atau yang malaikat bawa ke bumi itu juga fitnah, ujian kepada hamba-hamba. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Di sini Harut wa Marut ada dua malaikat namanya Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin. Ini lihat malaikat bilang, ya jangan kamu belajar sama kita. Kita orang fitnah. Bukan orang fitnah, bawa ilmu yang fitnah. Hati-hati. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Sesungguh ilmu kita ini fitnah. Fala takfur, jangan jadi kafir. Fala takfur, fayata'allamuna minhuma. Itu banyak yang bilang, ya tidak masalah. Ini sekarang orang sihir sama, orang sihir, tukang sihir sama. Dia tahu, dia paham. Jangan pergi ke orang dukun. Dia bilang, ya satu kali aja. Apalagi itu yang kadang-kadang perempuan yang bahasa Indonesia nggak tahu itu. Dua di bawah satu laki-laki, namanya apa bahasa Indonesia ini? Namanya apa Ustaz Rezeki? Dua Bagaimana sih? perempuan. Dua perempuan itu istri satu orang, ya kan, namanya apa? Dalam bahasa Arab namanya darra, darra. Darra itu dua perempuan atau tiga istri satu Poligami sih. Dimadu, Poligami. dimadu. Dua suami. Satu suami, mana dua Oh, suami? ini poligami sih, poligami sih. Logami. Oke, itu namanya dalam bahasa Arab darra. Kadang-kadang ada yang jahat sampai seperti itu. Pergi cari orang, biar ini fulan cinta saya lebih dari fulana. Atau kadang-kadang kasih, na'udzubillah, itu sihir biar dia benci atau cerai istri yang pertama atau istri yang kedua. Itu na'udzubillah kufur.
kufur. Nasallallahu salamah wal afiyah. Asbabus sihr itu banyak sebab, kadang-kadang hasud, kadang-kadang seperti tadi cemburu, kadang-kadang tamak. Dia mau suaminya untuk sendiri aja, enggak mau suami saya lihat kemana-mana, enggak mau suami saya nikah sama orang lain. Jadi kadang-kadang kasih sihir kepada suaminya, biar dia cinta kepada perempuan tersebut. Ada yang menang di hal tersebut, ada yang kalah. Kadang-kadang kebalik, suaminya jadi benci sama beliau, marah ya sampai cerai. Sebabnya siapa? Dia sendiri. Ada beberapa hal tentang sihir, bukan waktunya di sini, tapi di ayat ini jelasin hal itu. Terus fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ini lihat bahaya sihir itu sampai mana. Ini lihat, maka mereka mempelajari dari kedua itu dua malaikat itu apa yang mereka memisihkan dengan antara seorang dan istrinya. Jadi tujuan sihir itu memisah atau memisahkan di antara, kadang-kadang itu di sini di ayat Al-Quran ini sebut di antara suami dan istri. Kadang-kadang saudara, fulan baik sama mereka, ada yang kasih sihir biar dia tidak kasih atau tidak bantu. Kadang-kadang ayah sama anaknya baik, masya Allah, mereka kasih sihir sampai anaknya itu pergi dari rumah, nggak mau masuk lagi, ya mungkin jadikan keluarganya itu musuh di antara keluarga. Itu nas'alullah as-salamah wal afiyah. Tapi di sini lihat orang mukmin, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidak mereka menadaratkan dengan seorang kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidznillah. Kalau Allah Ta'ala sudah kasih izin, mereka bisa ganggu. Sihir itu bisa ganggu. Kalau belum, walau mereka pakai sihir, walau mereka pergi ke orang yang paling besar, itu biar kita juga faham hikmah dari kenapa Rasulullah kena sihir. Hikmahnya apa? Hikmah kepada kita dapat pelajaran. Yang kena sihir bisa baca ayat ini, baca ini. Kalau tidak ada, selama Rasulullah hidup sampai wafat, itu enggak ada, Rasulullah tidak kena sihir, atau enggak ada yang datang kepada Nabi, wahai Rasulullah itu kena sihir, mungkin tidak bisa dapat obat. Tapi Allah Ta'ala kasih atau kasih alasan biar obatnya kamu baca ini. Rasulullah kasih tahu bagaimana caranya. Obatnya itu juga macam-macam, beda sesuai sihirnya. Kadang-kadang itu yang tadi kita bilang sihir di antara suami dan istri. Ini contohnya, si fulan baru nikah tapi tidak bisa mungkin bilang sama istri. Wah ya Allah, ini bahaya. Ada itu yang tadi kita bilang rumah. Dia selesai rumah tidak bisa masuk rumahnya. Ada yang tadi kita bilang sama saudara, sama istri. Kalau di luar baik, masya Allah kangen sama istri, chat, telepon. Tapi kalau ketemu lihat wajahnya kayak tidak bagus, benci, mau mukul sama istri. Itu ada berapa macam. Obatnya paling banyak dari hal tersebut sesuai sihirnya. Sihirnya itu ada kadang-kadang minum atau taruh di dalam makan. Ini satu macam. Ada sihir enggak, siram. Mereka datang ke depan rumah atau depan pintu gerbang, mereka siram di tempat tersebut. Itu urusan mereka. Mereka sudah paham waktunya bagaimana caranya. Ya, jadi obatnya harus siram juga. Harus kita tahu sihir fulan ini sakit apa, biar kita kasih obat sesuai penyakitnya atau sesuai macam sihirnya. La ilaha illallah. Tadi yang kita bilang suami sama istri itu kadang-kadang mereka sudah nikah. Tadi saya kasih contoh yang baru nikah, tidak bisa sama istri. Kadang-kadang enggak, mereka hidup sudah 15 tahun, 12 tahun, 10 tahun, sudah punya anak. Tiba-tiba mereka kasih sihir ke istri atau suami.
sampai suami sudah tidak bisa sama sekali. Kalau sama perempuan lain, dia masya Allah siap, bisa. Tapi sama istrinya tidak bisa. Itu masuk di sihir yang ini ya macamnya apa itu memisihkan apa di antara suami dan istri. Obatnya apa? Obatnya itu ada di dalam riwayat hadis itu Rasulullah suruh mereka ambil 7 lembar daun bidara. Sedir ya kan? Nama Indonesia namanya bidara, tapi juga saya lihat ada yang bilang sedir. Yang masih segar ya, jangan yang kering. Yang masih segar, ambil 7 lembar. Blender, di sini kita bilang blender. Dulu itu tempat sambal, namanya apa itu? Tempat sambal dulu. Walhasil boleh ambil 2 batu, walau batu biasa, taruh lembarnya di sini, odok-odok sampai dia jadi sampai hancur, sudah taruh di dalam air. Sudah itu. Masalahnya di apa itu? Diolak ya, diolak, olek atau apa namanya itu? Atau di blender sekarang, macam sekarang, atau batu biasa yang penting bersihin batu tersebut, ambil 2, satu di atas, satu di bawah sampai hancur itu atau sampai jadi seperti jus, taruh di air, baca ayat ruqyah. Rasulullah kasih di dalam riwayat hadis itu yang tadi sahabat tabi'in mereka melakukan, baca al-qawaqil. Al-qawaqil. Apa itu al-qawaqil? Yang awalnya qul. Ayo, siapa yang bisa ingat? Coba Pak Aris, yang awalnya qul apa? Qul huwallahu ahad. Ahad. Terus A'udzu birabbil falaq. terus A'udzu birabbin nas. masih ada satu lagi. Qul Ayo, ya siapa yang bisa ingat? Boleh. Ayo. Qul ya Qul ya Ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Betul. Ada masih satu lagi besar, panjang. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal Surat jin. Al-Jin. Sama ayat al-kursi. Itu obat untuk orang yang tadi bilang itu khusus suami dan istri. Macamnya kalau khusus itu makan, itu obatnya lain juga. Bisa. Itu kadang-kadang kalau sudah Allah Ta'ala kasih izin biar kamu sembuh, bisa. Kalau belum, ya itu yang kita harus sabar. La ilaha illallah. Lihat ini, wa yata'alamun ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Terus ilmu tersebut itu dia bilang apa? Dan mereka mempelajari apa yang memudarat ya kan, dan mereka wala tidak bermanfaat bagi mereka. Itu ilmunya tidak ada manfaat kepada mereka. Saya kasih contoh biar kita sadar juga sedikit. Kadang-kadang banyak yang pergi ke orang dukun ya kan. Fokus sama saya sedikit di ini aja. Fokus aja. Pergi ke orang dukun. Mau apa? Ini rezeki saya susah. Saya mau kamu tulis atau kasih kalau ada jimat atau doa atau zikir ya kan. Bilang sama siapa ini? Sama orang dukun. Biar rezeki saya lancar. Orang dukun itu tulis. Panjang sekali. Ayo bayar. 5 juta, 10 juta, 15 juta. Ya sesuai itu. Mereka bayar. Kan? Oke, bagus. Bagus ini. Kenapa? Biar rezeki kamu lancar. Ya boleh. Tadi saya bilang haram ya kan? Tapi maksud saya, pikiran kamu sekarang, ayo silakan. Biar rezeki saya lancar. Ya, orangnya itu dukun. Kenapa dia ambil harta kamu? Tidak tulis sama diri sendiri biar dia kaya. Tidak butuh uang dari fulan. Ini biar kita paham. Biar kita paham. Mereka menipu. Itu banyak kemarin ada saya baca di mana itu di internet di Mesir, satu perempuan seperti ini, dia 2 orang tadi namanya apa itu saya ingat namanya poligami poligami dua perempuan seperti itu. Satu pergi ke orang yang namanya dia bilang syekh, maksudnya dukun, pergi bilang sama beliau, suami saya suka istri yang kedua, saya jadi kasihan. Bilang ayo bayar berapa? Bayar 10.000 jini. 10.000 jini itu masih besar, bukan seperti Indonesia ini.
Hasilnya itu harta mahal, banyak besar. Dia kasihan pergi jual emas ke sana, ke sini, ayo dapat 10.000 gini, kasihkan orang tersebut. Kasih tulisan itu catatan sihir, ya suami ya betul bisa. Istri yang kedua tahu. Dia tanya, bagaimana suami berubah seperti itu? Ya cari ke sana ke sini, dapat kabar. Ini istri yang pertama itu kemarin dia pergi ke fulan, si fulan. Dia pergi ke orangnya. Tapi bilang sama beliau, jangan bilang. Ya orangnya itu mau duit. Bilang sama beliau, sama kemarin itu yang kemarin dia bayar 10. Kamu bayar berapa? Saya siap bayar 20. Ini orangnya keluar berapa? 30.000 jenih. Biar hancur hidup mereka. Mereka tetap hancur. Tapi juga nasallahu salamul afiyah, itu yang tadi kita bilang jadi kafir. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Wala yanfa'um. Dia tidak bisa manfaat kepada diri sendiri. Kita lihat contoh-contoh kadang-kadang di apa namanya ini bahasa Indonesia di polisi. Kadang-kadang polisi datang ke tempat itu ya kan di Yaman, di Arab Saudi itu banyak. Dia bilang saya bisa bantu kamu pergi, saya bisa bantu kamu sampai enggak ada yang lihat kamu, saya bisa bantu kamu gini ya kan? Mereka kasih berapa hal. Ya Masya Allah sampai kita percaya. Terus kalau polisi datang, kenapa dia tidak bisa kabur? Kenapa tidak bisa hilang dari depan mereka? Kenapa tidak bisa keluar dari penjara setelah dia masuk? Ini biar kita juga faham ayatnya wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'. Yang dapat dari ilmu tersebut itu madarat. Madarat apa? Madarat akhirat, kamu jadi ahli neraka, nasallallahu. Wa la yanfa'hum, di dunia tidak bisa ada manfaat. Kalau ada manfaat mungkin sementara dapat uang, tapi uang dari haram. Haram, nasallallahu assalamah wal afiyah. Walaqad alimu, laman coba baca Ustaz dari sini, walaqad alimu. Walaqad alimu, dan Sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Ini umum ya, ini umum. Walaqad alimu, walau maksudnya bicara atau ini ingat kepada Bani Israel yang di zaman Nabi atau orang Yahudi di zaman Nabi, tapi itu umum. Seluruh yang ikut ilmu sihir tersebut, itu mereka sudah mengetahui di akhirat tidak dapat bagian, maksud pahala. Mereka sudah ahli neraka. Walabi sama syarabihi, terus. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Rasulullah bersabda, barang siapa baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, lam yadurruhu syai'. Sihir atau jin tidak bisa ganggu. Kalau kamu baca ini 3 kali. Yang baca surat akhir surat Al-Baqarah yang kita sudah hafal, banyak di antara kita sudah hafal. Apa itu akhirnya itu? Apa itu? La yukallifullahu nafsan. Enggak, dari ayat yang sebelumnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahasibukum billah fa yaghfiru liman yasha wa man yasha Allah ala kulli syai'in qadir, amana rasul. Kalau baca ayat tersebut sudah cukup bila dari jin dan sihir. Rasulullah bersabda, barang siapa makan 7 biji kurma ajwa tidak bisa kena sihir atau racun. Sudah ada obat dari Rasulullah yang mau menjaga atau mau melindungi diri sendiri, bisa. Tinggal kamu percaya. Jangan coba, saya coba makan aja, saya coba baca itu. Enggak. Harus di dalam niat yang bagus, yang baik, Allah Ta'ala kasih. Kenapa? Karena tadi bilang, kita baca, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ, tidak bisa ganggu siapapun, kecuali atau hanya atas izin Allah Ta'ala. Walau kamu baca, kadang-kadang kena. Kalau Allah Ta'ala tidak kasih izin, tidak bisa, mereka tidak bisa ganggu. Nasallallahu an yaj'alna wa iyyakum min ahli al-Qur'an, an yahfazana wa iyyakum min asy-syayatin was-sahara.
والماردين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. Gimana caranya kita stop rekam ya Ustaz? Ya izin saya yang